rubrik observasi kelas. Kita akan kembali ke observasi kelas ya. Teman-teman, saya tidak banyak sebenarnya yang membahas, tapi nanti kita akan cenderung bahas tentang tantangan dan tipsnya gimana sih gitu. Karena yang saya lihat di tantangan ini kita harus banyak dan membahas agar miskonsepsi itu bisa kita perangi gitu ya. Nah, teman-teman, rubrik observasi kelas ini ada tadi yang bilang, saya nggak paham rubrik observasi kelas gitu ya. Inilah fokus perilaku yang diobservasi atasan berdasarkan indikator yang dipilih oleh kita sebagai guru pada tahapan perencanaan di RHKT semula ya. Ini teman-teman. Kalau tadi fokusnya kita, fokus perilaku kita adalah di penerapan disiplin positif, maka inilah yang akan dinilai di observasi kelas kita. Kalau dia mengenai penerapan disiplin positif, berarti upaya penerapan prinsip-prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Ingat teman-teman, kebiasaan kelas. Berarti tidak hanya ketika kita observasi. Oke? Tetapi harus dalam keseharian meski kita tidak diobservasi. Persoalannya ketika diobservasi kita pakai laptop, pakai infocus, pakai sticky note, pakai karton, pakai media segala macam. Tapi ketika udah selesai observasi kita nggak pakai apa-apa, kita hanya menerangkan saja gitu. Menerangkan saja sih dengan metode-metode berbagai strategi lain itu tetap bisa memunculkan kelas yang bermakna dan menyenangkan. Tapi teman-teman jangan pernah kurangi esensi ketika observasi dengan kelas-kelas seperti biasa gitu ya teman-teman. Itu sih sebenarnya yang ingin kita bawa refleksi. Nah, fokus perilaku ketika kita memilih disiplin positif adalah kita melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ini yang akan dinilai, teman-teman. Banyak di sekolah saya, teman-teman itu nilainya masih jelek. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang dinilai, gitu ya, teman-teman. Nah, di sekolah saya itu yang di-highlight sekarang jadi prioritas adalah disiplin positif. Maka yang dianjurkan apa? Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Ada kesediaan kita mendengarkan pandangan murid, kita juga apa ya teman-teman bersikap adaptif dan juga sangat memanusiakan hubungan dengan murid. Artinya kita membangun disiplin-disiplin positif itu gitu ya teman-teman. Gitu dia. Nah, kemudian adalah bagaimana kita membangun disiplin positif ini sebenarnya tidak hanya sebatas kepada murid, tapi juga kepada teman kita sesama guru dan juga kepada atasan. Nah, lihat teman-teman, guru memberi pujian terhadap perilaku ini masih peserta didik gitu ya teman-teman. Tetapi yang mau saya highlight adalah apakah kita juga sebenarnya mampu membangun budaya positif dengan sesama teman gitu. Itu juga sangat menentukan karena kita berada dalam satu satuan pendidikan gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke. Nah, kalau dia bicara tentang budaya positif ini, teman-teman, kita juga harus mampu memfasilitasi peserta didik menyadari ada konsekuensi ketika dia melakukan pelanggaran, bukan hukuman. Bedakan, teman-teman. Ya, konsekuensi itu adalah konsekuensi adalah suatu hal yang akan memahamkan murid kita ketika dia melakukan hal yang salah, ada nilai yang harus dia bayar untuk itu. Tetapi bukan mengecilkan fungsinya atau subjeknya sebagai insan yang merdeka, bukan. Tetapi lebih kepada memperbaiki perilaku. Ya, artinya ada restitusi gitu teman-teman. Restitusi itu adalah budaya perbaikan gitu teman-teman. Nah, perilaku yang dianjurkan adalah kita sebagai guru membantu murid menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya. Nah, guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Coaching teman-teman. Jadi bukan dari kita solusinya, tapi kita menuntun murid untuk terus menggali hal yang ada di dalam dirinya sehingga dia sendiri menemukan solusinya apa. Ingat teman-teman, di dalam kelas Merdeka Belajar, kita diharapkan memberikan suara atau voice kepada murid, memberikan choice atau pilihan kepada murid. Tetapi yang menjadi pemimpin pembelajaran, yang menjadi pemimpinnya adalah guru. Walaupun murid kita harapkan menjadi pemimpin pembelajaran, tapi pemimpin atas pemimpin itu tadi adalah kita. Artinya muaranya dan koridornya ada di kita. Gitu. Jadi nggak ada loss control gitu ya. Nah, guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Jadi nggak ada punishment teman-teman, nggak ada mengecilkan subjek. Bodoh kali kau pulanya, kayak gitu aja kau nggak bisa. Ketika murid kita salah, kita tidak melakukan hal itu. Ketika murid saya telat, maka hal yang pertama adalah kenapa kamu telat? Membongkar dulu kita teman-teman. Gitu ya. Lalu kita bawa ke sebuah situasi bahwa murid salah.
ke depan, apakah kamu akan mengulangi ini? Apakah kamu tahu bahwa kamu rugi melakukan ini? Nah, murid-murid akan harus kita konsep dengan percakapan yang membangun dengan prinsip-prinsip coaching dan juga sistem restitusi gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita mengambil keteraturan suasana kelas, gimana? Ketika teman-teman ngambil prioritasnya adalah keteraturan suasana kelas, maka teman-teman harus membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan meminimalkan gangguan yang mengalihkan perhatian murid dari aktivitas belajar. Jadi, yang mau diobservasi adalah apakah kita guru melakukan komunikasi positif membangun suasana kelas yang kondusif, gitu dia teman-teman. Yang dianjurkan itu kita memanggil murid dengan menyebut nama, menyampaikan harapan positif terhadap kelas, melakukan aktivitas mencairkan suasana kelas. Lalu Bu Erlina, kalau disiplin positif nggak perlu kayak ini muncul? Perlu. Tapi yang di-highlight tentu udah hal yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya pikir untuk hal-hal ini teman-teman juga bisa gitu ya. Tetapi yang mau kita highlight lagi adalah kita perannya sebagai guru itu sebenarnya harus lebih balik ke konsep kita sebagai pengamong. Guru sebagai pengamong artinya teman-teman, kita harus benar-benar memahami kebutuhan belajar murid. Ketika murid kita sudah pintar, katakanlah kemampuannya di atas rata-rata, kemampuannya sedang, kemampuannya di bawah rata-rata, bukan dosa murid kita yang di bawah kemampuan rata-rata hadir di kelas kita, teman-teman, tidak. Tapi bagaimana kita punya strategi memenuhi kebutuhan belajar mereka yang masing-masing berbeda itu, gitu ya. Nah, di dalam strategi pengelompokan ini tadi teman-teman, keteraturan suasana kelas, maka di sini kita diharapkan mampu juga melakukan strategi pengelompokan mengaitkan keterlibatan peserta didik. Ini tadi. Kenapa perlu? Untuk pemenuhan kebutuhan belajarnya, ya. Nah, jadi kita itu melakukan pengelompokan dengan menyampaikan tujuan pada murid gitu ya. Kemudian kita juga menyediakan beragam peran ya sehingga semua murid berperan aktif, terlibat ya. Dan kita harus melibatkan mereka berinteraksi gitu ya teman-teman ya.